that we just stay in, 'cause in this kind of weather. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Ahmad Rika. Just come right on. Make yourself come Nama saya Mukhaira. on me. Hai, nama gue Winda Delia. It's over, 'cause ain't nobody's in the Halo, nama gue Winda. and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Sosialisme. Sebelum Marx memperkenalkan teori sosialismenya, sudah ada beberapa aliran sosialisme awal yang dikenal dengan sebutan sosialisme utopis. Muncul sebagai gerakan protes terhadap sistem kapitalisme yang menyebabkan perbedaan yang mencolok antara kaum buruh dan kaum kapitalis. Kaum buruh dieksploitasi dengan upah rendah, tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan, dan harus hidup dalam kondisi menyedihkan. Pemikiran sosialisme sebelum Marx lebih bersifat idealis dan imajinatif, tanpa adanya penerapan nyata dalam masyarakat. Para pemikir utopis ini membayangkan masyarakat sempurna yang bebas dari konflik sosial dan ketimpangan ekonomi, tetapi juga seringkali tidak memiliki rencana konkret untuk merealisasikannya. Ada juga pemikiran para tokoh. Yang pertama ada Plato. Plato mengusulkan bentuk negara ideal yang totaliter dipimpin oleh negarawan bijaksana seperti dalam karya Republika. Yang kedua ada Thomas More. Thomas More dalam Utopia mengemukakan konsep negara impian dengan kehidupan komunal tanpa perbedaan sosial, di mana semua harus bekerja demi kebaikan bersama. Dan yang terakhir ada Campanella, Francis Bacon, dan James Harrington juga menawarkan gagasan tentang negara ideal berbasis komunalisme seperti dalam karya Civitas Solis, Neo Atlantis, dan Oceana. Mereka digolongkan sebagai sosialisme utopis sosialisme utopis karena ide-ide ini hanya berupa konsep abstrak yang belum bisa diterapkan. Sosialisme Marxisme adalah sebuah ideologi yang berkembang dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels, yang menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi melalui perjuangan kelas. Marxisme menganalisis bagaimana sistem kapitalisme menciptakan ketimpangan antara kelas pekerja dan pemilik modal, serta mendesak transformasi menuju masyarakat tanpa kelas melalui revolusi. Menurut Marxisme, kapitalisme akan terus mengalami krisis yang berulang karena ketimpangan antara daya beli masyarakat dan kelebihan produksi. Karena itu, Karl Marx menyarankan bahwa perubahan harus dimulai dengan kesadaran kelas, di mana proletariat menyadari ketertindasan mereka dan berjuang untuk menggulingkan kelas burjuis melalui revolusi. Setelah revolusi ini, tahap transisi menuju sosialisme yang disebut sebagai diktatur proletariat akan memastikan kepemilikan kolektif atas alat produksi dan distribusi hasilnya sesuai kebutuhan masyarakat. Pada tahap tertinggi, sosialisme akan berkembang menjadi komunisme, yaitu masyarakat tanpa kelas, tanpa negara, dan tanpa kepemilikan pribadi, di mana setiap individu bekerja sesuai kemampuan dan menerima sesuai kebutuhan. Menurut Marx, negara berfungsi untuk menegakkan sistem kapitalis dengan mendukung kepentingan kaum borjuis atau kelas kapitalis. Marx berpendapat bahwa negara bertindak bukan sebagai penengah yang tidak memihak, tetapi sebagai alat untuk mempertahankan struktur kekuasaan kapitalis. Seringkali melalui cara-cara hukum dan kelembagaan yang menguntungkan kelas penguasa, kelas pekerja harus menyadari kapitalis yang mereka alami dan bekerja secara kolektif untuk menantang sistem kapitalis. Kesadaran kelas ini yang dipadukan dengan aksi politik yang terorganisasi sangat penting bagi transformasi masyarakat. Marx percaya bahwa tanpa kesadaran tersebut, para pekerja mungkin akan terus melihat kepentingan mereka
sejalan dengan sistem yang ada alih-alih menentukan. Menurut penganut Marxian, ada 3 pendekatan utama untuk memahami hubungan antara politik dan ekonomi dalam kapitalis. Yang pertama, politik revolusioner. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya perjuangan kelas untuk mengubah struktur ekonomi kapitalis melalui revolusi. Dalam pandangan ini, kelas pekerja atau proletariat dianggap perlu mengorganisir diri untuk melawan kelas penguasa atau borjuis yang mengeksploitasi mereka. Politik revolusioner bertujuan untuk menggulingkan kapitalis dan menggantikannya dengan sosialisme atau komunisme, di mana alat produksi dimiliki secara kolektif dan eksploitasi ekonomi dihapuskan. Revolusi dianggap sebagai cara untuk menghancurkan tatanan politik kapitalis yang hanya melayani kepentingan kelas penguasa. Yang kedua, politik kompromi kelas. Dalam pendekatan ini, kelompok Marxian mengakui bahwa kelas pekerja dapat bernegosiasi dan mencapai kompromi dengan kelas penguasa tanpa harus melalui revolusi. Politik kompromi kelas berfokus pada pencapaian perbaikan dalam sistem kapitalis melalui reformasi politik seperti kebijakan redistribusi, perlindungan hak pekerja, dan peningkatan kondisi kerja. Yang ketiga, ada teori negara Marxian. Teori ini menyoroti peran negara dalam mempertahankan kapitalisme dan bagaimana negara berfungsi untuk melindungi kepentingan kelas kapitalis. Menurut teori negara Marxian, negara bukanlah entitas yang netral, melainkan alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mengontrol kelas pekerja dan mempertahankan sistem kapitalis. Di bawah ini beberapa kritik terhadap ekonomi sosialisme Marxisme. Yang pertama, ada keterbatasan kebebasan individu, yang dimana sistem ini membatasi kepemilikan pribadi dan kebebasan dalam kegiatan ekonomi, karena semua aset ekonomi dikuasai oleh negara atau masyarakat bersama. Yang kedua, ada potensi birokrasi dan korupsi, yang dimana perencanaan terpusat cenderung menciptakan birokrasi yang berlebihan dan membuka peluang korupsi, karena kekuasaan terpusat seringkali sulit diawasi. Yang ketiga, ada keterbatasan inovasi, yang dimana karena sistem ini tidak memberikan insentif keuntungan bagi individu, inovasi dan perkembangan teknologi bisa terhambat, yang dapat menurunkan produktivitas dan daya saing. Selanjutnya ada 3 aliran interpretasi analisis Marxisme sehubung dengan kaitan antara politik dan ekonomi. Yang pertama, pendekatan instrumentalis. Pendekatan ini berargumen bahwa negara adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh kelas kapitalis untuk mempertahankan kepentingan mereka. Dalam pandangan ini, negara secara langsung dikendalikan oleh elit kapitalis yang menggunakan kekuasaan politik untuk melindungi dan memperkuat kekuatan ekonomi mereka. Jadi, negara berfungsi sebagai alat kepentingan kapitalis dan kebijakan-kebijakan negara yang dipengaruhi oleh tuntunan-tuntunan kelas kapitalis. Selanjutnya, yang kedua, ada pendekatan strukturalis, yaitu pendekatan menekankan bahwa negara memiliki otonomi tertentu dari kelas kapitalis, tetapi tetap berfungsi untuk mempertahankan struktur kapitalis. Dalam hal ini, negara dipandang bukan sebagai alat langsung kelas kapitalis, tetapi lebih sebagai bagian dari struktural yang memastikan keberlangsungan kapitalisme. Negara diharapkan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi agar sistem kapitalis dapat bertahan, sehingga negara berfungsi untuk kepentingan kapitalis secara struktural, meskipun tidak selalu berpihak pada individu kapitalis tertentu. Lalu yang ketiga, ada pendekatan Hegelian Marxis, yaitu pendekatan yang menekankan aspek dialektis dari hubungan antara ekonomi dan politik dengan menyoroti dinamika perubahan sejarah yang berkembang melalui kontradiksi internal dalam sistem kapitalis. Pendekatan ini berpendapat bahwa ekonomi dan politik saling mempengaruhi secara dialektis, dengan perubahan dalam struktur ekonomi menghasilkan perubahan dalam politik dan sebaliknya. If the sun refused to shine,